Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Triwirayuda dengan NIM 2014-2125. Mata kuliah Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen aset. Nah, secara umum pengertian manajemen aset adalah sebuah proses pengelolaan suatu aset baik milik perseorangan maupun kelompok, perusahaan, organisasi, atau lembaga. Pengelolaan aset tersebut dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pada sebelumnya. Namun jika mengacu pada pengertian demikian, para ahli atau manajer aset memiliki beberapa definisi. Karena setiap para ahli memiliki pandangan yang berbeda, ada beberapa kutipan pengertian tentang manajemen aset dari Gima Sugiyama 2013, yang mana manajemen aset termasuk sebuah ilmu maupun seni yang di dalamnya terdapat berbagai panduan dalam pengelolaan kekayaan atau sumber daya yang dimiliki suatu entitas. Kegiatan aset manajemen adalah kegiatan yang mencakup berbagai proses yang diantaranya adalah merencanakan, mendapatkan, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan, dan mengevaluasi. Tidak hanya itu, kegiatan manajemen aset juga berupa pengalihan aset secara efektif dan efisien, termasuk inventarisasi maupun legal audit. Selanjutnya ada menurut Kaganova dan McKellar. Manajemen aset adalah suatu proses pengembalian keputusan dan implementasi yang sesuai dengan akuisisi, penggunaan, dan pembagian dari aset tersebut. Selanjutnya ada Danilo dan Lemmer. Manajemen aset merupakan sebuah metodologi yang secara efisien dan adil mengalokasikan suatu sumber daya di antara tujuan sasaran yang valid dan bersaing. Mengidentifikasi sumber daya atau kekayaan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, mengakuisisi atau memperoleh aset dari pihak lain, menyediakan dan menyiapkan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan pada aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Selanjutnya, manajemen aset adalah sebuah kegiatan yang sangat dibutuhkan perusahaan dalam pengambilan keputusan yang tepat supaya aset yang mereka miliki dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat yang lebih optimal. Tentunya hal tersebut ditentukan oleh berbagai elemen dan sudut pandang dari berbagai pihak. Aset atau sumber daya yang dikelola secara efektif dan efisien akan membantu perusahaan mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Jadi manajemen aset itu tidak hanya sekedar pengelolaan dan pencatatan daftar inventarisasi dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Optimalisasi pada sumber daya yang dimiliki harus dilakukan dengan baik untuk mencegah kerugian yang akan mengganggu kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mereview kembali semua aset dan sumber daya yang ada setiap tahunnya untuk mengetahui apakah ada aset yang masih bisa dipergunakan atau harus segera berganti. Selanjutnya ada pengertian manajemen liabilitas. Manajemen liabilitas adalah praktik mengelola kewajiban perusahaan agar tetap seimbang
dengan daya asetnya. Manajemen liabilitas juga disebut sebagai asset liability management. Tujuan manajemen liabilitas adalah untuk mengurangi risiko kerugian, mengoptimalisasi profitabilitas, menjaga likuiditas, memfasilitasi pinjaman, menjaga kesehatan neraca, serta mengurangi kerugian karena tidak dapat membayar kewajiban tepat waktu. Penerapan manajemen liabilitas mencocokkan aset dan kewajiban serta dana yang strategis, merencanakan pembayaran kewajiban tepat waktu, mengalokasikan aset secara strategis, mitigasi risiko, menyesuaikan kerangka kerja peraturan dan modal perusahaan. Manfaat manajemen liabilitas yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan, mengelola kewajiban secara strategis untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang, meningkatkan reputasi organisasi di mata masyarakat. Manajemen liabilitas juga dapat diterapkan di berbagai industri seperti perbankan dan perusahaan pengelolaan dana seperti asuransi dan yang lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan pricing suatu produk bank syariah, yaitu penetapan harga suatu produk pada bank syariah dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi penentuan pricing suatu produk bank syariah yaitu dapat ditentukan oleh biaya produksi, ekspektasi keuntungan yang didapat, harga pasar, harga dasar pembelian dari penyalur utama, biaya yang harus ditutupi, keuntungan wajar yang disepakati oleh pihak bank dan juga pihak nasabah. Selanjutnya ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penentuan pricing produk dalam suatu perusahaan bank syariah. Ada suku bunga yang berlaku di pasar, beban bagi hasil dengan pemilik saham dan nasabah penyimpan. Juga ada faktor ekonomi atau fluktuasi harga pasar di luar untuk mempengaruhi penentuan biaya atau penentuan pricing suatu produk bank syariah. Dalam menentukan harga jual, bank syariah juga perlu mempertimbangkan yang pertama ada analisis pembiayaan untuk mencegah kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Selanjutnya ada kebutuhan nasabah, kualitas, kompetitivitas, dan kemudahan pemahaman produk, jasa, atau layanan suatu perbankan syariah. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.